Bukankah banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus juga mereka tetap bisa berbuat banyak hal? Bahkan mungkin kita bisa juga berkata bahwa orang-orang yang tidak beragama Kristen pun banyak yang berbuat baik. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang bertanya, apa benar kita nggak bisa berbuat apa-apa? Apa maksudnya? Saudara, mari lihat ayat yang sangat menarik, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa menghasilkan perbuatan yang kita anggap baik, tapi standar kebaikan kita dibanding standar kebaikan surga itu sungguh-sungguh berbeda. Karena kebaikan manusia itu sifatnya egois dan sifatnya tidak konstan. Seorang yang berputus asa dan menyerah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalimat sama dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa jika mereka tidak tinggal di dalam Yesus, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting yang terlepas dari pokoknya. Ranting harus tetap nempel kepada pokok. Ini yang dijelaskan oleh Tuhan. Bahkan bukan rantinglah yang menghasilkan buah, tapi sebenarnya pokoklah yang menghasilkan buah. Ranting tugasnya adalah menempel dan lewat ranting kemudian pokok menyalurkan buah itu. Ini yang menarik, apa yang dimaksud Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus juga mereka tetap bisa berbuat banyak hal? Bahkan mungkin kita bisa juga berkata bahwa orang-orang yang tidak beragama Kristen pun banyak yang berbuat baik, bahkan lebih berbelas kasihan dibanding dengan orang Kristen. Lantas apa yang dimaksud tidak dapat berbuat apa-apa di sini? Yang dimaksud adalah bukan tidak bisa melakukan perbuatan baik, tapi mereka tidak bisa melakukan perbuatan baik dengan kualitas surgawi, bukan dengan kualitas manusia. Kecenderungan manusia adalah melakukan perbuatan jahat, yaitu semua perbuatannya dengan egois dan maunya menang sendiri. Secara natural, kita tetap hidup, namun yang pasti kualitas hidup kita adalah kualitas hidup yang terbatas. Kualitas hidup yang sesungguhnya adalah waktu kita menjadi saluran tempat di mana Tuhan bekerja dan menghasilkan buah. Di mata Tuhan, kualitas hidup manusia dalam tanda kutip berdosa tidak masuk dalam hitungan. Sebaik-baiknya perbuatan manusia tanpa Kristus adalah sia-sia. Kesalehan kualitas manusia itu firman Tuhan berkata seperti kain kotor, alias seperti daun yang mudah layu. Ini kita lihat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Jadi hidup kita yang ada di dalam Yesus, maka kita memiliki kualitas hidup Kristus yang mengalir di dalam diri kita. Sebuah kesadaran kehidupan, yaitu kualitas ilahi, kodrat ilahi, yaitu kita akan mempunyai kualitas kasih tanpa pamrih seperti kasih Yesus Kristus. Kasih dalam dunia ini adalah kasih yang menuntut, kasih yang egois. Dia baik waktu orang berbuat baik,
Tapi Kristus telah membuktikan dirinya bahwa dia mati buat kita. Dia memilih kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang berdosa, supaya setiap orang dapat diselamatkan. Kita akan mampu untuk hidup di dalam kebenaran Kristus, hidup di dalam kualitas standar surga. Kebaikan yang kita lakukan bukan lagi terpaksa, tetapi kebaikan natural yang begitu mengalir lewati kata-kata dan perbuatan kita. Engkau berubah dari kehidupan yang dulu, yang egois, mementingkan diri sendiri, yang bahkan merusak orang lain. Kau berubah karena engkau hari ini tercantok pada pokok anggur, yaitu Yesus. Ibarat ranting tidak bisa hidup tanpa pohon. Hidup kita juga seperti itu. Ranting pada anggur itu harus tertanam baik, barulah dia bisa menghasilkan buah anggur dengan kualitas pokok anggur yang sebenarnya. Kita menempel pada Kristus, maka kita percaya kualitas yang kita keluarkan adalah kualitas dari Kristus dalam hidup kita. Orang-orang di sekitar kita mungkin akan merasakan manisnya kebaikan, manisnya perbuatan itu. Kristus adalah pokok anggur yang benar. Jadi di luar Kristus, kita, saudara dan saya, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Anda bisa berbuat dengan kualitas yang terbaik, itu kualitas surgawi. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau baik, tapi kesadaranlah bahwa Kristuslah yang melakukannya lewat hidup saudara. Firmanlah yang bekerja dalam hidup saudara, mengubah hidup kita. Bergantunglah pada Tuhan, tetaplah menempel, percayalah Tuhan. Yesus melahirkan perbuatan-perbuatan kodrat ilahi lewat hidupmu, sehingga orang bisa melihat buah itu dan orang-orang mengenal bahwa engkau adalah pengikut Kristus lewat buah yang mereka cicipi. Tuliskan komen Anda. Ada 2 pertanyaan saya. Benarkah di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tidak bisa berbuat apa-apa di sini? Yuk tolong tulis komennya dan kita saling share. Saya berikan quotes-nya, warga kerajaan surga akan terlatih melakukan kebaikan dengan kualitas kerajaan surga. Karena firman melahirkan tindakan-tindakan dengan kualitas kerajaan surga. Tanpa mengenal kasih Tuhan, manusia tidak dapat berbuat baik dengan kualitas surgawi. Kasih Tuhanlah yang membuat Anda punya kualitas yang berbeda. So, tetaplah menempel pada pokok itu, yaitu Kristus sendiri, dan lahirkanlah buah-buah dari kerajaan surga. Yesus adalah jawaban bagi kita semua.